Yang terhormat Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin mohon untuk duduk kembali. Yang terhormat Bupati Kebumen, yang kami hormati Wakil Bupati Kebumen, yang kami hormati Kepala Dispora Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Inspektur Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Bendahara BUSP, SD Negeri dan SMP Negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara rapat koordinasi pengelolaan dana BOSP dan pembinaan bendahara BOSP hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023, kita awali dengan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, mohon keikhlasan Bapak Ibu memberikan waktu 1-2 menit untuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Allah Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami persembahkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, atas segala karunia dan ridho-Mu pada hari ini, kami akan melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan dana BOSP dan pembinaan bendahara BOSP Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023. Bangkitkanlah semangat persatuan dan kesatuan kami. Anugerahilah kami rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kami kesabaran, keikhlasan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa keturunan kami, dan dosa para sahabat kami. Terimalah amal dan perjuangan kami karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Ya Allah ya Rob, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kami ya Allah bahwa yang salah itu adalah salah, dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, terimalah dan kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai rangkaian acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Kepada yang terhormat Ibu Afifah Indrawati SIAK MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami bacakan laporan panitia penyelenggara rapat koordinasi pengelolaan dana belanja operasional satuan pendidikan dan pembinaan BOSP Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Kabupaten Kebumen yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen, dan segenap bendahara belanja operasional satuan pendidikan, baik dari SD Negeri maupun dari SMP Negeri, se-Kabupaten Kebumen yang kami hormati dan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini tercurah kepada kita sekalian,
sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti rapat koordinasi pengelolaan keuangan, dana bantuan operasional satuan pendidikan, dan pembinaan bendahara belanja operasional satuan pendidikan Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya perkenankan kami melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini selengkapnya sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek RI nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. 2. Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah. 3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan yang keempat yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Disdikpora dan BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Yang kedua, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan, khususnya Bendahara Pengelola Dana BOS tahun 2023, agar pengelolaan dana BOS yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta pelaksanaannya sesuai petunjuk teknis yang ada, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, tempat pelaksanaan. Pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan keuangan dan pembinaan bendahara BOS Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023 bertempat di Rumah Makan Yunani Kebumen. Keempat, peserta. Rapat koordinasi pada hari ini diikuti oleh seluruh bendahara BOS baik dari Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar maupun SMP di Kabupaten Kebumen yang berjumlah 783 orang. Yang kelima, pendanaan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2023, di mana dilakukan kolaborasi dalam hal ini yaitu dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Yang keenam, penutup. Hadirin yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon Bapak Bupati berkenan membuka secara resmi sekaligus memberikan pembinaan atau sambutan kepada para peserta rapat koordinasi pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada segenap jajaran terkait yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi upaya luhur kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama sambutan pengarahan dan pembinaan oleh Bupati Kebumen kepada yang terhormat Bapak Haji Arief Sugianto, Sarjana Hukum. Silakan. Duduk aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wakil Bupati yang saya hormati, Kepala BPKPD yang saya hormati, Disdikpora yang saya hormati, inspektur yang saya banggakan, serta seluruh pengelola BOS P. P-nya apa nih? Pendidikan. Baik
itu SD maupun SMP sejumlah 783. Betul nggih? Kalau salah saya tak pulang jalan kaki. Ya Pak Mar. Yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah SWT pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim di Yunani. Ini sudah pada makan belum ibu-ibu? Belum Baden? Ini Disikporanya pelit banget. Oke, saya tidak banyak bicara, cukup kurang lebih 1 menit kali 1 jam. Hanya pesan saya, ada beberapa hal pesan yang nanti dari inspektur menyampaikan beberapa temuan. Para hadirin yang berbahagia, mungkin belum pernah ada seperti ini. Belum pernah ada seperti ini, pemanfaatan BOS P atau BOS sebelumnya dirapatkan bersama. Ini sangat penting sekali sebagai ikhtiar kita untuk menyamakan persepsi kita, persepsi terhadap pelaksanaan tugas. Dikandung maksud supaya arah dari tugas itu betul-betul bisa lebih maksimal, tertib tata aturan, dan juga tepat sasaran. Tepat sasaran maksudnya adalah berkebakan kepada peserta didik. Para hadirin yang berbahagia, yang alhamdulillah saya lihat mayoritas ini adalah dari kaum Hawa. Jadi bersyukurlah yang kaum Adam di sini bisa memilih banyak sekali. Pak Martiono monggo. Berarti kaum Adam sudah kalah nih sama kaum Hawa. Tapi memang kalah terus ya Pak. Ibu-ibu yang berbahagia, penggunaan BOS ini sangat penting. Selain juga penting karena banyak kekurangan, penting juga banyak yang dilirik menjadi satu hal yang seksi. Tetapi apapun itu semua kita harus mempersiapkan diri sehingga dalam pelaksanaan tugas kita tidak merasa terbebani. Tugas itu kita laksanakan dengan rasa bahagia, dengan semangat untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Yang pastinya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, maknanya dianggap kecil tidak apa-apa. Justru dari yang kecil-kecil itulah bisa menjadi yang besar. Kalau sesuatu itu langsung besar biasanya aneh. Ibu-ibu yang berbahagia, pelaksanaan BOS kemarin pemeriksaan serentak yang dilaksanakan oleh inspektur terhadap penggunaan semua yang menggunakan anggaran negara yang sebelumnya hanya beberapa sekolah menjadi sampling, hanya beberapa desa yang menjadi kategori dan beberapa kecamatan. Saya perintahkan di tahun 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan serentak. Alhamdulillah belum berjalan. Tapi dengan ikhtiar dan semangat inspektur di tahun 2023 ini sudah mulai berjalan. Sudah ada 3 kecamatan, betul nggih? 3 kecamatan yang sudah dilaksanakan pemeriksaan serentak. Misalkan kecamatan Alian, termasuk di dalamnya ada puskesmas, sekolah, SD, SMP, kecamatan itu sendiri. Kalau Kebumen ada kelurahan misalkan. Di dalamnya ada. Ini sangat penting sekali karena supaya jangan sampai temuan itu kita dari keluarga sendiri, dari pemerintah tidak paham. Di dalamnya ada. Ini sangat banyak sekali LSM yang melaporkan begini begitu, begini begitu. Akhirnya ada beberapa kepala sekolah yang negosiasi ngasih uang. Tidak boleh. Tidak boleh. LSM yang melapor. Oleh karena itu, saya perintahkan inspektorat periksa supaya tahu permasalahannya. Tidak boleh. Setelah tahu permasalahannya, nanti bagaimana cara mengatasinya. Setelah tahu mengatasinya, ini menjadi temuan administratif. Sehingga apapun kalau sudah ditutup oleh administratif, insya Allah nanti ada laporan, insya Allah kita tidak perlu gusar, kita bisa tidur nyenyak.
Sehingga kami dari pemerintah kabupaten juga diperiksa oleh BPK setiap tahun. Ada laporan. Alhamdulillah kita sudah berapa kali Pak Den WTP? Sehingga 5 kali berturut-turut sudah WTP. Diperiksa oleh BPK setiap tahun. Ada laporan. Begitu datang dari BPK kami sampaikan diperiksa selebar-lebarnya, dibuka supaya temuan itu terlihat terang benderang, menjadi kekurangan kita. Jadi kalau ada pemeriksaan tidak usah nyiapkan makanan, snack itu berbagai macam atau uang amplop, nggak usah. Jadi kekurangan kita. Memang itu tugasnya pemeriksa. Kalau ada pemeriksaan dan jangan khawatir kalau nanti ada temuan menjadi punishment. Enggak. Atau uang. Ini adalah dari keluarga untuk keluarga, dari kita untuk kita. Begitu tak tahu nanti inspektur akan memberikan surat supaya untuk menyelesaikan temuan tersebut. Dari misalkan untuk kita. Kemarin di nanti inspektur akan SMP Pejaguan. Mana SMP Pejaguan? Temuan tersebut. Angkat tangan. Satu lagi. Kemarin di cuma satu. SMP Pejaguan. Mana SMP Pejaguan? Temuan tersebut. Angkat tangan. Misalkan di Pejaguan. Di Pejaguan ada pembelian barang. Barangnya harusnya dibeli 4, ternyata beli 3. Yang satu nyangkut di toko. Mungkin lupa ngirim tokonya. Pembelian barang. Kita harus positive thinking. Lupa ngirim. Ternyata sehingga tokonya segera untuk mengirim. Dari sekolah segera dilakukan pembayaran. Ini salah satunya. Salah satu. Kita harus positive thinking. Diharapkan yang lain tidak teledor seperti itu. Kalau teledor seperti itu, begitu ada menjadi temuan oleh LSM, panjenengan menjadi bulan-bulanan. Kita harus positif. Infokus itu harganya paling sekitar berapa? 3 juta. Kalau teledor seperti itu 3 juta. Temuan oleh LSM nanti jadi ATM. Menjadi bulan lebih dari 3 juta. Enggak usah. Infokus itu ada kekurangan minta ke dinas, biar dinas yang menyiapkan dengan segala kemampuannya. Temuan oleh. Jadi dari beberapa temuan inspektorat di 3 kecamatan nanti akan dipaparkan. Kami harapkan ada kekurangan para pelaksana daripada anggaran POSPE ini betul-betul melaksanakan tata aturan dengan sebaik-baiknya. Kecamatan nanti akan dipaparkan. Kalau ada perintah dari kepala sekolahnya yang menyimpang dari aturan POSPE ini gampang. Pak Kepala Sekolah silakan tanda tangan. Perintahnya apa? Tulis tanda tangan. Kalau ada perintah dari kepala sekolah, foto kirim ke inspektur, selesai. Tugasnya cukup sampai di situ. Kita ada whistleblower system. Sampaikan perintahnya. Tulis. Yang kedua, kalau ada perintah seperti tadi, manfaatkan bos ini betul-betul semaksimal mungkin untuk kegiatan anak-anak sampai di situ peserta didik. Kita ada whistleblower system. Sampaikan. Dan yang ketiga, tulis. Yang kedua, bagaimana pengelola pos ini betul-betul selain tadi tertib aturan, fokus kepada anak-anak, cara pembayarannya. Dan yang ketiga, wajib. Yang kedua, tidak cash. Gimana? Monggo nanti kepala dinas dipikirkan. Selain tadi, tidak ada kata masih cash. Fokus kepada anak-anak. Serupiah pun tidak boleh cash. Beli es cendol pun tidak boleh cash. Tidak cash. Jadi nanti bakul es cendol suruh ke bank minta mesin edisi. Tidak ada kata masih cash. Kalau nggak bisa nggak usah dibayar. Serupiah pun tidak boleh cash. Jadi wajib menggunakan electronic system. Jadi nanti kalau di desa-desa namanya CMS, minta mesin edisi. Jadi wajib. Kalau nggak bisa, panjenengan lebih tahu caranya untuk menyelesaikan. Jadi 3 poin ini saja yang sistem kami minta untuk dilaksanakan dengan serius. Satu, jadi wajib. Saya ulangi lagi, mohon digarisbawahi, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai aturan. 3, tidak ada tekanan dari bupati, tidak ada tekanan dari wakil bupati dengan serius ataupun pihak lain. Saya ulangi lagi, kepala sekolah juga tidak ada. Kalau kepala sekolahnya nekat, panjenengan cukup suruh nulis. Tidak ada tekanan dari wakil bupati. Kalau sudah ditulis, foto kirim ke saya boleh, kirim ke inspektorat juga boleh.
Kalau kepala sekolahnya nekat, nggak apa-apa. Dengan cukup biar nanti urusan kita untuk menyelesaikannya. Dan yang ketiga, wajib pembayaran itu non tunai. Wajib. Insyaallah panjenengan lebih tahu caranya daripada kami. Biar nanti urusan kita untuk menyelesaikannya. 3 hal ini tolong dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Insyaallah kalau ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, kita semua dapat tidur dengan nyenyak, pulang dengan tersenyum, berkumpul dengan keluarga. Urusan kita untuk menyelesaikannya. Itu beberapa hal kontrol dari Pak ini insyaallah akan menjadi semakin baik. Dan alhamdulillah Kebumen ini menjadi kabupaten penggunaan sistem elektronik SPBE-nya nomor 9, 10 besar se-Indonesia. Kontrol dari Pak ini insyaallah akan menjadi semakin baik. Dan alhamdulillah tepuk tangan sekali lagi. Jadi kabupaten penggunaan sistem elektronik SPBE-nya nomor 9. Oke, beberapa hal yang kami sampaikan itu, tetapi yang kami perlu sampaikan bahwa kehadiran Ibu Bapak pada sore hari ini menunjukkan Ibu Bapak memiliki komitmen dalam penggunaan BOSP ini tertib sesuai dengan tata aturan. Dan 2 hal lagi yang tadi kami sampaikan. Komitmen ini dari kehadiran ini sangat penting. Mudah-mudahan sebagai ikhtiar kita untuk tetap melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas. Hanya doa yang bisa kami sampaikan untuk ibu bapak semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan, dijauhkan dari bala dan fitnah, diberikan keluarga yang sejahtera, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Bagi yang beragama Islam dimudahkan untuk umroh dan ibadah haji. Bagi yang lain juga dimudahkan untuk berwisata, dimudahkan untuk ke Raja Empat, dimudahkan untuk ke Bali, dan dimudahkan untuk tetap menyimpan uang segunung-gunung di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimudahkan untuk ke Raja Empat, untuk ke Bali, dan dimudahkan untuk tetap menyimpan uang segunung-gunung di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kebumen, Bapak Haji Arif Sugianto SH, Ibu Wakil Bupati, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Pendidikan, dan Bapak maupun Ibu-ibu peserta pembinaan dan bendahara dan pengelolaan dana BOS. Pertama, kami dari Inspektorat mengucapkan terima kasih Pak Bupati. Ini dengan dikumpulkannya semua bendahara BOS sekolah, insya Allah nanti pengelolaan dana BOS tahun 2023 akan lebih baik, begitu nggih? Karena memang Inspektorat setiap tahun melakukan pengawasan dana BOS sesuai ketentuan amanat dari Permendagri. Salah satu tugas Inspektorat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS. Akan tetapi yang terjadi adalah ditemukannya jenis-jenis temuan yang berulang. Tahun kemarin diperiksa ada temuan misalnya pajak dari kegiatan belum dibayar. Tahun berikutnya diperiksa lagi juga ada temuan yang semisal. Bisa jadi karena memang objek yang diperiksa adalah sama. Dan di kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan temuan-temuan yang kami temukan pada pemeriksaan pengelolaan dana BOS sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. Di tahun 2022 sesuai perintah Pak Bupati sudah mulai dilaksanakan pemeriksaan serentak. Jadi kalau biasanya hanya beberapa kecil sekolah yang kita periksa tahun 2022 dan 2023, semua sekolah terutama SMP kita lakukan pemeriksaan. Dan di sini akan kami sampaikan
temuan-temuan yang mohon untuk diperhatikan dan harapannya 2023 tidak akan terulang temuan yang semacam ini. Siap nggih Pak Ibu ya? Pertama, ini untuk tahun 2021, berarti pengelolaan dana BOS tahun 2022, terdapat kelebihan pembayaran kegiatan lembur. Itu nggih. Kemudian yang berikutnya, beberapa belanja kegiatan yang bersumber dari BOS belum dipungut pajak. Kemudian kepala sekolah tidak melaksanakan supervisi akademis terhadap guru dan tenaga kependidikan. Kemudian terdapat belanja sumber dana BOS yang tidak dipertanggungjawabkan. Dalam arti uangnya sudah dikeluarkan tetapi tidak ada SPJ-nya sampai tahun berikutnya berarti. Kami turun, anggarannya sudah enggak ada, uangnya sudah tidak diperhandahara, tetapi tidak ada barangnya maupun juga kwitansi atau SPJ-nya. Kemudian itu untuk 2021, masih di 2021, terdapat double pencatatan di buku kas umum belanja perjalanan dinas, jadi double pencatatan. Kemudian beberapa pembayaran pertanggungjawaban dana BOS tidak ada bukti pembayaran pajaknya, ya masih sama tadi. Itu untuk tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 hal-hal yang tadi menjadi temuan di 2021 juga masih ada di sekolah. Tapi selain itu juga ada hal-hal lain yang kita temukan. Kepala SD diberi amanat atau sesuai ketentuan agar membentuk tim BOS sekolah dengan susunan tim sudah ada ketentuannya, yaitu dari unsur guru dan komite serta masyarakat. Akan tetapi ini terjadi di beberapa sekolah yang masuk unsur masyarakat ternyata guru dari sekolah tersebut juga, sehingga sebenarnya masyarakat tidak terwakili dengan alasan guru tersebut adalah wali murid di sekolah itu. Benar nggih Bu nggih? Di sekolah Ibu kayak gitu ya, betul ya? Oke, jangan nggih Bu. Kalau memang unsur masyarakat ya unsur masyarakat murni, jangan kemudian karena guru wali murid dijadikan sebagai perwakilan dari unsur masyarakat. Ini belum terpenuhi ketentuannya kalau terjadi seperti ini. Kemudian ada kewajiban bahwa penggunaan dana BOS dituangkan secara tertulis sesuai ketentuan. Ini belum ada kesepakatannya. Mungkin musyawarahnya sudah ada, akan tetapi belum dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Kemudian terkait pelaporan, sekolah belum mempublikasikan pelaporan baik penerimaan maupun penggunaannya secara tertib. Kemudian ada juga sekolah belum mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah tahun 2022. Ini di sekolah ada ketentuan untuk evaluasi, tetapi kemudian penyusunan anggarannya belum sesuai dengan hasil evaluasinya. Kemudian yang berikutnya tadi kami sampaikan terdapat pajak daerah yang belum dipungut oleh bendahara. Ada yang belum dipungut, ada juga yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan. Nah, dua-duanya adalah tidak tepat. Ada juga sekolah yang belum menyusun RKBMD, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Kemudian juga terkait dengan pengamanan aset sekolah belum dilakukan secara tertib, terutama untuk belanja barang yang dilakukan tahun berikutnya harusnya sudah tercatat di dalam barang register barang milik daerah. Akan tetapi
Ini kebanyakan sekolah tidak langsung mencatatkannya sesuai ketentuan sehingga menjadi temuan. Kemudian yang selanjutnya, tim BOS sekolah SD belum mengisi dan memutasikan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik. Ini data Dapodiknya belum update. Kemudian ada juga barangnya sudah dibeli akan tetapi belum dimanfaatkan. Sehingga ini menjadi temuan tidak efisien. Harusnya kenapa dibeli berarti kan segera untuk dibutuhkan. Akan tetapi sampai kami pemeriksaan pertengahan tahun barangnya masih ada di dalam bungkus, masih rapi, masih baru. Kemudian juga ada yang menyusun honor LAPBS yang tidak sesuai peruntukannya sehingga mohon untuk dicermati kembali ketentuan untuk pengelolaan dana BOS terutama untuk honor karena kalau tidak sesuai ada kewajiban untuk mengembalikan dan biasanya kalau sudah diberikan untuk diwajibkan mengembalikan kan menjadi berat begitu nggih. Kemudian ini yang di tahun 2023 yang tadi Pak Bupati sudah menyampaikan kami sudah melakukan pemeriksaan serentak di 3 kecamatan. Dari 3 kecamatan tersebut temuan-temuan di sekolah adalah beberapa hal. Terdapat pengadaan barang tidak sesuai dengan spek. Jadi speknya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Baik ketidaktahuan maupun ada juga yang beralasan spek yang tercantum dalam rencana kebutuhan di pasar sudah tidak ada. Harusnya ketika akan menyusun spek untuk melihat dulu kondisi barang tersebut di pasar. Kemudian terdapat pengadaan barang jasa tidak sesuai dengan jumlah ketentuan. Jumlah fisik barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, namun sekolah tetap menandatangani berita acara serah terima. Jadi di berita acara serah terimanya barangnya 4, ternyata barang yang ada hanya ada 3. Ini kalau ini termasuk sudah bisa dikatakan fraud atau kecurangan. Mohon benar-benar tidak diulangi hal-hal yang seperti ini. Kemudian tadi juga kami sampaikan masih terdapat pajak yang belum dipungut baik itu pajak daerah maupun pajak negara. Tadi temuan berulang juga terdapat pengadaan barang yang belum dimanfaatkan, belanja yang belum didukung dengan dokumen yang memadai. Jadi ketentuan untuk kelengkapan belanja dokumennya belum lengkap. Kemudian ada juga pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian ini banyak terjadi di sekolah jumlah siswa pada data manual dan pada data Dapodik. Jadi tidak segera diupdate untuk yang di Dapodiknya sehingga ada selisih. Kemudian saran dari kami agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali sehingga belanja BOS benar-benar efektif dan efisien adalah pertama sekolah untuk memperhatikan ketentuan peraturan yang ada termasuk peraturan perpajakan. Kemudian sekolah agar memutakhirkan data pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik. Yang selanjutnya perencanaan dana BOS agar mengacu pada evaluasi diri sekolah. Dan yang penting juga kepala sekolah agar melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dan tenaga pendidikan. Kemudian sekolah mempublikasikan pelaporan baik penerimaan maupun penggunaan dana BOS reguler kepada masyarakat secara tertib. Kemudian setiap pengeluaran penggunaan dana BOS dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan. Dan yang selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa untuk benar-benar mempedomani ketentuan yang ada.
Kalau memang belum paham dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang jasanya, jangan segan-segan untuk konsultasi kepada dinas. Atau kami juga terbuka untuk menerima konsultasi ketika memang ke yang lain belum ada penyelesaian. Saya kira itu Pak Bupati, Bu Wakil, dan Bapak Ibu peserta rapat komitisasi yang perlu kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya silakan. Dipersilakan, 1000 pertanyaan. Monggo langsung angkat tangan. Monggo Pak. Pergi maju teng panggung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kebumen beserta Wakil Bupati Kebumen, yang terhormat Bapak Inspektur dari Kabupaten Kebumen dan Bapak Martiono. Perkenalkan, nama saya Purwoko Budi Prasetyo dari SDN 1 Abian, Kecamatan Mirit. SDN 1 Abian. SD 1 Abian, Pak. Baiklah, yang akan saya tanyakan yaitu berkaitan dengan penggunaan dana BOS non tunai. Nah, ini untuk tahun 2023 untuk kegiatan itu sudah berjalan 2 bulan ya paling tidak ini. Kegiatan-kegiatan itu ada kegiatan bidang administrasi, kegiatan untuk kesiswaan, kegiatan perlombaan. Dengan adanya kegiatan tersebut paling tidak penggunaan dana kan sudah berjalan, sedangkan dana BOS itu belum masuk. Bagaimana kami untuk penggunaan dana non tunai dengan kegiatan yang sudah berjalan, dan sementara ini untuk kegiatan tersebut kita sudah ibaratnya menalangi dengan pinjam pihak ketiga. Seandainya nanti digunakan non tunai, terus sedangkan kegiatan itu juga sudah kita bayarkan, bagaimana caranya itu solusinya? Karena itu juga menjadi kebingungan bagi kita ketika mungkin kalau uangnya itu sudah ada di rekening kita menggunakan non tunai itu mudah. Tetapi kalau uangnya belum masuk, kita mau menggunakan non tunai itu juga menjadi kebingungan bagi kita, Pak. Itu saja pertanyaan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya apa, Pak? Untuk perlombaan, Pak, kemarin. Untuk Popda, nggih. Prestasi Aga ini juga sebentar lagi jalan, Pak. Kita juga kegiatannya sudah berjalan. Ya, kegiatannya dalam bentuk apa? Bayar apa? Snack, Pak. Konsumsi, nggih, konsumsi. Peralatannya juga. Apa? Peralatan perlengkapannya juga sudah kita belanjakan. Nggih. Itu untuk yang perlombaan, untuk yang jelas untuk honor GTT dan listrik itu juga sudah kita bayarkan. Kalau itu nggih, nanti nggih. Insya Allah nanti sudah ketangkep sama Pak Bupati. Kalau itu sudah kita bayarkan, ibaratnya kalau kita mau non tunai, ketika nanti uangnya sudah masuk ke rekening, kita transfernya ke siapa gitu. Apakah pinjam atas nama ataupun ke yang kemarin, padahal kita sudah bayarkan yang pakai dana pinjam pihak ketiga dulu. Gitu saja, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Satu aja.
Cukup. Yang dapat hadiah umroh cuma satu. Pengelola bos yang terbaik dilombakan Pak Den. Sehingga tahun depan kita kasih hadiah umroh. Ini ada 500 berapa sih? 83 nggih. SD SMP. Ya jadi nanti dapat satu. Yang lain urunan. Pak Amir monggo ada pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Nanti kalau saya Bupati jawab terakhir nanti, monggo. Terkait dengan dana bos yang tahun 2023 di mana sistem pembayarannya akan memakai CMS ya Pak Aden, maka ini tadi yang disampaikan oleh Pak siapa yang dari Milet berarti uang itu sudah diserahkan ya, sudah dibayarkan. Dana bosnya belum turun ya Pak Den ya. Oke, monggo. Kwitansinya disimpan yang baik, sesuai ketentuan dilengkapi. Nanti kita lihat di peraturan tentang dana bos termasuk. Tapi kalau kewajibannya di CMS-kan bisa ada dua kemungkinan. Pertama, CMS itu berlaku ketika dana bos sudah turun, yang kita harapkan kan seperti itu nggih. Kalau enggak berarti ya kalau memang harus dari awal mulai CMS saya kira sih tidak seperti itu. Nanti ya tetap di CMS kan yang jenengan dengan penyedia jasanya untuk menarik kembali yang dibayarkan secara tunai. Mungkin sambil kita tunggu petunjuk teknisnya. Tapi insya Allah sekolah tidak akan membayar 2 kali, yang jelas kayak gitu kan ya. Yang jelas sekolah tidak akan membayar 2 kali. Alternatifnya tadi, tapi nanti kita lihat petunjuk teknisnya. Oke, saya kira itu Bapak. Baik, terima kasih. Tadi yang bertanya dari masnya ya, dari Mas Purwoko SD 1 Abean. Mungkin ini hampir sama mungkin ya. Hampir sama seragam seperti itu ya. Kalau seragam saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu semuanya. Pada tahun 2022 kemarin ada sisa dana bos boten? Silpa. Ya. Coba yang jawab ibunya satu, Bu. Ya, jenengan coba. Oke, pokoknya kayak gitu ya, nggak jelas saya juga, Bu. Bentar, Pak. Yang sisa dana, coba diulangi, Bu. Nanti siapa tahu beda gitu ya, jangan-jangan tadi sama masalahnya. Sekarang saya tanya, ada nggak kemarin jenengan dana bos 2022 ya, Silpa? Monggo, Bu. Maksudnya untuk Silpa 22 ini kan ya Pak? Untuk tahun 22. Iya. Kita ada silpa. Ada? Ada. Ya kita memang silpanya enggak begitu banyak, hanya 265.070 rupiah, begitu. 265.070 rupiah. Tak kira juta Tapi ada yang banyak juga. Ada yang besar? Rata-rata kecil ya? Rata-rata ribuan, nggih? Ya, kemarin karena diharapkan oleh dinas
saldo untuk ditekan seminimal mungkin. Makanya kita berusaha untuk menekan saldo supaya tidak lebih dari 1 juta kayak gitu. Kemudian untuk saldo sesuai dengan aturan itu kan memang tidak boleh digunakan sebelum ada perubahan. Sementara untuk perubahan itu masih nanti di bulan Agustus dan penggunaannya masih di bulan Oktober, triwulan 4 kayak gitu. Ya. Terus ini Bu, tadi yang disampaikan untuk Popda dan lain sebagainya itu ada di rencana kegiatan anggaran sekolah betul? Ada. Ada semua Popda, ya? Iya. Berarti benar kan gitu ya? Insya Allah semua tadi disampaikan termasuk honor, kegiatan itu semuanya ada dan sudah dilaksanakan. Nah saya terkait dengan, maaf ya Pak, yang dari Inspektorat. Untuk terkait tadi dengan yang daya jasa, tadi kan Bapak bilang talangi dulu, nanti transfer ke rekanan, kemudian ambil kembali, kayak gitu nggih? Tapi kalau untuk daya jasa kayaknya enggak bisa Pak. Susah kayak gitu. Coba kita transfer kemana, narik kemana coba. Susah nggih Pak, coba solusinya gimana untuk penggantian yang pembayaran daya dan jasa. Oke. Terima kasih Bu. Jadi Terus, saya tadi kan saya satu tanya. lagi boleh tanya Pak? Boleh tanya satu lagi? Boleh. Satu Sama lagi. ibu-ibu boleh lah. Terkait dengan, ini saya belum tahu pasti, hanya kemarin dengar-dengar, karena kebetulan kami kemarin belum di Inspektorat, masuk. Ada dengar-dengar dari teman katanya yang di Inspektorat itu ada temuan terkait dengan kegiatan ANBK. Dari Inspektorat kegiatan ANBK, itu yang jasa pengawas, itu katanya jadi temuan. Sementara pada saat kita koordinasi dengan dinas waktu itu boleh dianggarkan dan boleh dikeluarkan. Pertanyaannya, kenapa jadi temuan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu ya. Saya kira sama pertanyaannya ya. Kalau kemprok bareng berarti pertanyaannya sama saya kira. Jadi yang pertama sebelum ke Pak Inspektur, tadi saya klarifikasi silpanya dulu ya. Tak kira silpanya besar saya kira gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita optimalkan silpa tersebut. Yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, ini silpa ini akan mengurangi kuota berikutnya. Oke, dipastikan kalau jenengan silpanya 298.000 sekarang, ya kemarin silpanya otomatis tahun berikutnya berkurang. Jadi tolong dimaksimalkan, termasuk juga tadi untuk yang bisa enggak gitu ya, terutama yang tadi pengadaan barang dan jasa. Artinya ketika Bapak Ibu semuanya tadi butuh makan minum ya, makanya saya tanya tadi di RKS yang sudah ada, berarti harusnya sekali lagi harusnya kita menggandeng penyedia gitu ya. Nah dengan penyedia tersebut diatur pola pembayarannya, pola distribusinya, sehingga hal tersebut yang tadi yang nalangi itu bisa dieliminir dengan seperti itu. Ketika ibu sudah di RKS ada makan minumnya sekian kan gitu ya, misalkan makan minumnya 5 juta misalkan. Nah itu sebagai bahan tadi kerjasama dengan siapapun itu ya. Nah dari kerjasama itu ditentukan kita untuk distribusinya kapan diatur, terus pembayarannya pun diatur. Jadi harapan kami salah satu untuk mengeliminir tadi yang menalangi seperti itu. Terus yang menjadi catatan kami itu tolong kalau di perbub kami mungkin ya, kalau Bapak Ibu semuanya mirsani perbub non tunai kami, ada yang dikecualikan, ada yang tidak gitu ya. Tapi sepertinya kalau BOS itu sepertinya semuanya dilakukan secara non tunai. Sekali lagi. Jadi mari kita tadi sampaikan Pak Bupati bagaimana ke depan kita bisa melaksanakan non tunai tersebut. Jadi Bapak Ibu semuanya rencana kegiatan anggaran sekolahnya seperti apa sudah terpetakan, dan manakala di situ diperlukan pihak ketiga yang akan membantu membantu pengadaannya itu dipersiapkan dari sekarang. Mungkin saran dari kami seperti itu Bu. Selanjutnya mungkin monggo Bu Pak Inspektur.
Oke, terima kasih. Terkait temuan honor Bu, ada beberapa yang saya nanti secara spesifik mungkin dilihat di sekolahnya Ibu nggih. Terkait dengan honor ada beberapa hal yang menjadi temuan. Pertama, honor diberikan tidak sesuai ketentuan. Dalam arti penerima honor itu tidak masuk kategori yang bisa diberikan honornya, begitu nggih. Kemudian yang kedua, ada juga honor yang diberikan melebihi standar, itu juga. Tapi kalau secara spesifik nanti kami lihat yang di sekolah Ibu mungkin temuannya seperti apa, kami enggak bawa datanya secara spesifik. Itu kemudian ketika sebelum menjadi temuan kan juga ada resum ya Bu. Di tahapan resum itu objek pemeriksaan itu bisa menyampaikan mungkin argumen-argumennya. Kenapa kok ini menjadi temuan awal? Ketika memang bisa disajikan ketentuannya, kemudian bukti-bukti yang lain yang sesuai ketentuan, itu akan istilahnya tidak muncul di LHP. Begitu Bu. Nanti secara detailnya mungkin kami bisa langsung ke kami kalau memang itu menurut Ibu tadi belum sesuai temuan kami. Terima kasih. Secara umum ya temuan itu prosentasenya kan sebenarnya kecil daripada dana yang Bapak Ibu kelola ya. Tapi yang kami sampaikan memang yang kami temui hampir di setiap sekolah itu ya masih ada temuan walaupun sebagian kecil. Tapi sebagian besar tentunya sudah tepat sesuai ketentuan. Oke, terima kasih. Bapak yang tadi bertanya coba, ketika belum ada, kesini Pak, maju Pak. Tadi kan disampaikan belum ada uang. Pak, mari Pak. Nanti pulang tak kasih hadiah sepeda. Terima kasih. Sepedanya minta Pak Yeni Giat. Beliin Pak Yeni Giat. Sepeda Brompton. Ada enggak? Enggak ada. Sepedanya Bantong. Tadi kan disampaikan di sekolah belum ada anggaran. Terus bayarnya pakai uang sinten? Kemarin saya pinjam ke koperasi Pak. Pinjam ke koperasi. Kenapa? Pinjam ke koperasi. Pinjam koperasi? Iya. Hutangnya di koperasi. Nopo bantingan guru? Pinjam koperasi atas nama guru. Koperasi nopo? Koperasi gas, pegawainya juga ada di sini itu. Koperasi di sekolah? Koperasi tingkat kecamatan, pegawai guru. Koperasi guru-guru Pak. PNS. Ya. Bunganya berapa? Bunganya 1% Pak. 1%? Iya. Ketika kegiatan itu kan misalkan bayar 1 juta. Panjenengan pinjam 1 juta. Terus bayarnya ke PKPRI misalkan 1 juta dan bunga. Nah, 1.010.000. Nah, 10.000-nya dari mana? Ya, itu yang kita bingung karena daripada kegiatan tidak terbayarkan, ambilnya kita solusinya pakai itu, Pak. Jadi akhirnya terjadi mal administrasi lagi. Ya seperti itu jadinya. Paling tidak yang 1 juta tadi pasti digunakannya di bawah 1 juta. Nggih mboten? Digunakannya di bawah 1 juta, nanti administrasinya digenep-genepin jadi 1 juta langkung. Nggih mboten? Leres toh? Nah, budaya-budaya seperti ini tidak boleh. Nanti Kadisdik yang berpikir formasinya supaya pada saat di awal mereka memiliki kas untuk kegiatan atau tidak usah ada kegiatan.
Kalau memang harus begitu, lakukan seperti itu. Jadi tidak terjadi maladministrasi. Apalagi sampai ngutang. Kecuali beli listrik. Kalau beli listrik struknya jelas. Nggih mboten? Nggih, Pak. Tapi yang bersifat kegiatan, apalagi bayar nanti tukang dan lain-lain, duitnya boleh ngutang, namanya duit boleh ngutang pasti ada bunga. Ketika ada bunga, maka administrasinya kan lebih dari 1 juta. Iya, Pak. Kan nggak mungkin anggaran 1 juta yang dibutuhkan dengan bunga PKPRI 10.000, sejuta 10.000. Kan nggak seperti itu kan? Iya. Ada keterangan seperti itu? Nggak ada, Pak. Pada saat mencairkan, nggak ada kan? Nggak ada. Nah ini yang tidak boleh. Kalau memang mau ditransfer, misalkan ke koperasi, transferkan sesuai dengan anggaran 1 juta, 1 juta. Misalkan ada dana talangan 1 juta, transfer 1 juta, tidak ada bunganya. Nggih. Lah yang bayar bunga sinten? Pribadi, ya itu mau nggak mau kita kan bingung solusinya seperti itu, Pak. Karena memang Sekarang ini Ibu Bapak tidak ada kata mau tidak mau. Ada lakukan, tidak ada tidak dilakukan. Sudah. Ada duit buat bayar GTT, bayar. Nggak ada duit, GTT-nya suruh pulang. Betul. Sekarang ini lakukan seperti itu. Pahit. Tapi lakukan seperti itu. Ada duit bayar, nggak ada duit nggak usah dibayar. Tidak usah mengada-adakan. Muridnya nggak diajar, ya biarin aja nggak diajar. Apa sulitnya? Tidak sulit. Sepanjang kita mau melaksanakan ketentuan dengan sebaik-baiknya. Yang mikirin siapa? Kepala dinas. Sebelum kejadian itu terjadi, kepala dinas merumuskan supaya panjenengan dalam pelaksanaan tidak terjadi kesulitan. Nah, tepuk tangan. Jadi sebelum puasa Ramadan, panjenengan sudah berpikir besok akan puasa Ramadan. Jangan baru bangun tidur, sekarang puasa Ramadan. Sebelum bepergian, panjenengan sudah tahu mau pergi kemana. Kalau panjenengan tidak punya uangnya untuk beli tiket, kenapa harus pergi? Tidur di rumah, selesai. Inilah pemerintah. Kami sampaikan, inilah pemerintahan. Tidak boleh mengada-adakan. Kecuali yang sudah ada memang itu dari negara. Contoh, Ibu Bapak mohon perhatiannya sebentar. Mohon perhatiannya sebentar. Contoh begini. Sekarang ini jalan yang rusak kurang lebih 37%. Ibu Bapak merasakan. Saya berjuang keras dan alhamdulillah beberapa ruas sudah mulai dibangun. Tahun ini juga terus saya perjuangkan ke pusat untuk ada penambahan. Kalau tidak ada, apakah saya jual rumah sakit? Ataukah saya nyari utang-utang? Boten. Adanya itu, laksanakan itu. Yang bisa dilakukan apa? Koordinasi. Makanya manajemen dipersiapkan dari sedini mungkin sebelum tahun ajaran. Guru GTT sekian, ke anggaran sekian. Inilah pentingnya manajemen komunikasi. Tahun ajaran kita di awal kurang lebih perlu anggaran sekian, maka harus ada uang sekian. Biarkan Pak Aden yang mikir dengan Pak Yeni Kiat. Sehingga panjenengan ketika saatnya melaksanakan, itu sudah siap. Jangan disuruh maju tempur tidak ada peluru. Pahit bupati, pahit. Ya itu seperti itu pemerintah. Jangan kita berandai-andai setinggi langit. Ternyata kita tidak bisa melaksanakan dengan ketentuan. Misalkan niatnya bupati bagus, ini depan jalan ini bolong.
Bupati tambal, walaupun hanya 1 meter, anggarannya 100 juta saja. Tak jamin Bupati masuk penjara. Kan ini jalan kewenangannya nasional. Jalan depan RSCS bolong, Bupati nembel-nembelin, niatnya baik. Boleh tidak? Tidak boleh. Gimana kalau Bupati ditanya? Dijawab, itu bukan kewenangan kami. Tetapi kita selaku pemerintah juga berjuang membuat surat. Pak Gubernur, ini jalan kewenangan jenengan rusak. Bagaimana dengan jalan di kewenangan kabupaten? Jalan kewenangan kabupaten ini juga kewenangan kabupaten, anggarannya dari pusat. Kalau tidak ada, nggak mungkin guru P3K terus saya bubarkan. Terus untuk buat jalan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau tunjangan kinerja jenengan. Pada saat pandemi Covid kemarin, tunjangan kinerja banyak yang dipotong. Alhamdulillah Kebumen saya tidak melaksanakan pemotongan. Saya hilangkan semua untuk membuat jalan. Tunjangan sertifikasi kita hilangkan untuk membuat jalan. Purun boten? Purun boten? Boten. Kalau saya lakukan zolim enggak? Zolim. Ketika panjenengan melakukan pembayaran, tadi diceritakan, apalagi ada bunganya, berarti saya selaku bupati zolim ke jenengan. Berarti saya selaku bupati tidak becus. Kepala dinas saya berarti enggak kompeten. Oleh karena itu, mari kita benahi dari sekarang. Administrasinya kita rapihkan. Seperti tadi, beli alat 4 hanya ada 3. Benahi. Banyak tadi kan temuan-temuan dari inspektorat. Anggaran tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana dengan pengawas? Jika narasumber, boleh toh Pak Yeni? Tetapi kalau datang memeriksa di amplopi enggak boleh. Narasumber itu harus resmi. Ditujukan ke Kadisdik. Yang terhormat Kadisdikpora, saya memerlukan narasumber untuk ujian misalkan. Perlu si fulan atau biarkan itu oleh dinas. Baru seperti itu ada sahnya. Ada preambulnya, ada surat yang ditujukan. Enggak sekonyong-konyong habis dari pasar kentengan duit mampir ke sekolah terus dikasih amplop bilangnya narasumber. Tidak. Harus ada awalannya, harus ada surat pembukanya, harus ada agendanya dan sudah direncanakan. Enggak usah berpikir nanti ada pengawas datang terus diamplopi. Kalau diamplopinya 1 triliun bupati yang ambil. Enggak usah, budaya-budaya itu hilangkan. Panjenengan juga sama, capek banget melayani untuk dunia pendidikan. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya kita mulai belajar apa adanya. Tetapi dengan meningkatkan berbagai potensi yang ada. Ada komite kita potensikan, surat edaran bupati untuk penguatan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 sudah saya keluarkan. Izinkan kami supaya tidak zolim dengan panjenengan. Karena kalau panjenengan melakukan hal-hal yang tidak baik terus menerus, berarti saya selaku bupati sangat zolim. Kepala dinas saya berarti tidak memiliki kompetensi yang maksimal. Nah disinilah perlu kita bersama-sama. Kita bangun kembali, kita rajut kembali, puzzle-nya kita susun supaya ada gambarnya. Jangan biarkan puzzle itu terhebre. Harus kita susun kembali supaya ada gambarnya. Gambarnya apa? Gambarnya adalah pelaksanaan daripada dunia pendidikan taat aturan. Itu saja. Oke, Pak, siapa itu namanya? Purwoko. Purwoko, nanti ngambil hadiahnya sama Pak Yeni Giat ya. Terima kasih. Kalau itu dari bupati nanti sepedanya. Bukan duitnya Pak Yeni Giat, jadi nggak perlu urunan. Nggih, matur nuwun. Nggih, makasih Pak. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, sesuatu kalaupun tidak nyaman, kenapa kita harus memaksakan diri? Banyak cara untuk sampai dalam pelaksanaan tugas kalau kita memang peduli di rank dari awal, kebutuhannya apa saja.
Seperti di surat edaran Bupati tentang komite, sifat kami hanya menguatkan Permendikbud tadi. Supaya tidak ragu-ragu dan juga tidak ambigu, tidak juga merasa benar. Selama ini antara bendahara sekolah dengan bendahara komite kan jadi satu. Uangnya komite yang megang bendahara sekolah. Sebelum ini ada, nanti tak paparkan temuan-temuannya. Bupati tidak mungkin berkata tidak kalau tidak ada temuannya. Masa panjenengan kepingin ada temannya sing mlebu penjara, pengin? Boten toh? Nggih boten, saya juga enggak mau. Oleh karena itu, dari banyaknya laporan yang ada sampai ke pihak aparat penegak hukum, alhamdulillah bisa kita komunikasikan dengan baik. Dikembalikan termasuk bilangnya sih tidak nahan. Kartu apa itu namanya? Kartu Indonesia Pintar. Tugasnya tugas bank. Bank yang menyelesaikan supaya mudah dipegang oleh bendahara sekolah. Kartu Indonesia Pintar dipegang oleh bendahara sekolah, dicairkan bebarengan supaya mudah. Niatnya awalannya baik. Ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 10.000. Akhirnya yang nggak ngasih pun ikut ngasih. Setelah ikut ngasih di luar teriak, kartu Indonesia Pintar ditahan sekolah. Kalau mencairkan harus ngasih ke bendahara sekolah. Onten boten? Jujur, onten boten? Pak Yeni Kiat, onten boten? Coba, bejagoan ngacung yang pernah terjadi, bukan tidak ada yang sudah diperiksa, onten. Sehingga rapat koordinasi pengelolaan dana BOSPE sore hari ini, inilah kami paparkan kejadian-kejadian yang alhamdulillah mungkin di banyak sekolah tidak ada. Tapi kami harus beri sampaikan ini terjadi, supaya jangan terulang kembali. Kita sudah melayani dengan sebaiknya, berhati-hati, tetapi karena ada hal-hal yang kecil yang terkadang kita mungkin lupa atau melupa, ini menjadi sesuatu yang tidak enak. Gimana? Ini konsep dari rapat koordinasi pengelolaan dana BOSPE pada sore hari ini adalah kita paparkan temuan-temuan yang ada di inspektorat. Supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan dana BOSPE. Seperti tadi alhamdulillah disampaikan Pak Bupati, saya nalangi duit ngutang. Setelah ngutang pakai bunga. Bunganya dari mana? Bunganya uang itu. Berarti uang itu penggunaannya di bawahnya. Kalau di atasnya berarti saku panjenengan keluar. Panjenengan pinjam duit 1 juta digunakan untuk kegiatan, bayarnya harus 1.100.000 misalkan. Berarti uang yang 1 juta panjenengan irit supaya nanti balikannya ketemu 1.100.000. Berarti digunakan 900. Atau panjenengan gunakan 1 juta sesuai dengan SPJ-nya. 100-nya panjenengan tomboi. Kan gak enak. Sudah kerja capek-capek masih nombok. Ngaten nggih? Oke, jadi konsep daripada rakor pada sore hari ini adalah kita menyampaikan kepada pengelola BOSPE bahwa ada beberapa temuan yang sudah dilakukan pemeriksaan serentak oleh inspektorat, dan supaya apa? Supaya dari Dinas Pendidikan ke depan jauh lebih profesional dalam melihat permasalahan yang ada di sekolah baik SD dan SMP khususnya. Bisa melihat sejak dini. Melihat sejak dini ini tidak bisa bim salah bim kepala dinas. Pasti harus ada sistem, ada pelaporan dari bawah. Dari para kepala sekolah melaporkan ke kepala dinas.
berkomunikasi, ada paparan, ada rapat. Memang tugasnya ya rapat untuk para kepala. Rapat seperti apa yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah sebelum terjadi pelaksanaan kegiatan pendidikan. Sudah enggak seperti kemarin lagi kita harus nombok lah atau nyari tombokan, tidak. Kita harus mulai belajar profesional. Pahit Pak Bupati, ya itulah. Tapi insya Allah kalau panjenengan dulu belajar naik sepeda aja bisa jatuh-jatuh, begitu bisa naik sepeda juga bisa ngebut. Ini masih dalam tahap transisi, mudah-mudahan ibu bapak semuanya dapat memahami. Jadi jangan sampai dalam setiap tugas yang kita niatnya baik justru menabrak aturan. Jelas tadi saya sampaikan contohnya terang benderang, yang satu tentang misalkan di ruas jalan. Bukan kewenangan bupati, bupati memaksakan untuk dikerjakan, bupatinya salah. Tidak ada anggaran, kita memaksakan dengan menggeser anggaran-anggaran yang lain dipaksakan. Itu juga tidak benar. Yang benar bagaimana kita ini hanya memegang mengelola uang yang ada dari negara. Ini yang harus kita maksimalkan. Pak Amin mungkin ada tambahan? Cukup? Ibu bapak ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Pabrik sepedanya pun tutup. Yang sebelah kiri ada yang tanya? Ada yang kesulitan? Halo? Enggak ada yang kesulitan? Mudeng boten? Mubeng? Nggih, saya rasa itu kalau ada yang mau bertanya langsung ke Kadisdik boleh, ke lapor cepat Bupati boleh, ke WhatsApp saya boleh, ke medsos saya dengan Bu Wakil juga boleh. Silakan ditanyakan. Jangan sampai pelaksanaan tugas justru menjerat kita untuk hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kami jeda sejenak untuk persiapan materi berikutnya. Banyak yang puasa ya. Monggo sambil didahar tadi. Apa sudah habis? Yang belum ngomong kan saya ini. Sekarang saya giliran, mumpung sendirian. Nah, didampingi Pak Martiono, Kabid SMP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi oleh inspektur disampaikan beberapa ya temuan yang sering berulang. Karena saya dulu juga pemeriksa, jadi saya akan cerita sedikit dari sisi kacamata pemeriksa, dan kebetulan saya juga sekarang posisinya menjadi pelaksana bukan pengawas. Ada kacamata yang agak harus kita pahami bersama, ya, sudut pandang. Temuan itu ibarat kata itu ngeluh. Temuan yang berulang itu diibaratkan pusing. Pusing itu sebabnya banyak. Puasa sahur telat ya marai mumet. Ya. Karena punya mah juga bisa mumet. Masuk angin bisa mumet. Sama itu mumet. Tapi penyebabnya berbeda-beda. Nah, saya mau Bapak Ibu sedikit membuka wawasan terkait dengan yang namanya sistem pengendalian internal. Ya. Apa itu sistem pengendalian internal? Ya, semua prosedur, tahapan, dan pengendalian yang dilaksanakan oleh unit dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Mengapa sering terjadi temuan yang berulang? Ya karena sebabnya sama. Ya. Terapinya tidak di penyebabnya. Tadi Pak siapa? Pak Purwoko. Ketika beliau tadi maksudnya baik, menyampaikan kesulitan di sekolah kepada pimpinan top manager Kebumen 1. Ya, ketika dikasih solusi, pusinglah kita, ya enggak? Ya, itu. Makanya pandai-pandailah kepada siapa mengeluh. Ya, ini kuncinya ini kita ilmu satu. Kenapa Pak Bupati itu ya sangat care terhadap namanya akuntabilitas. Kalau tidak ya tidak. Ya, ketika saya masuk di Dikpora pertama kali, yang pertama adalah tolong kuatkan kapasitas di sekolah-sekolah, utamanya dalam mengelola keuangan, bos. Sering-seringlah bertemu dengan kepala sekolah ataupun yang mengelola. Itu. Tapi karena saya saben ketemu ngumpul ke wong 780 telu ya mumet. Ya, nek sing mumet saya nggak mumet, sing pusing ya Pak Martiono dengan Bu Aminah maksudnya. Ya. Begini, saya cerita yang namanya unsur, saya sudah agak lama, sudah puluhan tahun lepas dari inspektorat. Yang namanya sistem pengendalian internal itu ada 8 unsur. Saya akan cerita yang paling dasar, yang namanya lingkungan pengendalian. Ibarat rumah itu pondasi. Lingkungan pengendalian itu apa? Saya baca aja ini ya. Seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur, dan pedoman yang ada pada sebuah organisasi. Nanti akan ketemu dengan mengapa sering terjadi masalah, mengapa kita sering pusing. Yang pertama paling dasar, saya pengen tahu, bapak dan ibu-ibu, nah saya nyebut bapak sekali karena paling sedikit, dan ibu-ibu karena banyak ibu-ibu. Tugas bendahara, tugas pokoknya apa dah? Apa? Salah satu jawab, nek jawab wong kabeh akeh orang dengar. Mbak,
Salah satu aja perwakilan. Biar kita sepaham dulu. Karena itu salah satu unsur lingkungan pengendalian. Nyala? Mungkin itu tombol banting gitu ya. Mbak Isti, saya berapa menit nih? Halo, Mbak Isti, berapa menit? Masih ada inspektorat? Masih ada BPKPD? Ayo, apa? Tugas bendara. Oke, yang lain diam. Ya, ngomong aja. Membelanjakan dan melaporkan. Sebelahnya, mengelola keuangan. Nah itu, mengapa banyak temuan kayak ini, orang paham tugasnya. Ya, mengelola keuangan itu hanya bagian kecil tugas bendahara. Ya, kita akan cerita tugas basic bendahara dulu. Pertama, menerima dan menerima uang dan salah meneh. Membayar. Yang membelanjakan bukan bendahara loh. Ini yang tadi salah. Ya, ini yang sering kita salah. Wis membelanjakan kok isih gawe SPJ meneh. Ya enggak? Nah, itu salah lagi. Ini tak bacakan. Tugas dan wewenang bendahara BOS. Menerima dan menyimpang uang penyaluran dana BOS. Oke? Oke. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOS. Oke? Ya. Mencatat penerimaan dan belanja dana BOS pada BKU dan kas pembantu. Membayar belanja dari dana BOS. Menerima menyimpan, menyampaikan BKU, menyusun menyiapkan laporan realisasi, menyusun menyiapkan laporan, menyusun dan menyiapkan laporan rekap. Orang nono sing tugasnya membayar, membelanja ini orang nono. Ya, mengapa kita cerita menjadi sistem pengendalian internal? Nanti erat kaitannya tadi, mengapa kok ini bendahara BOS? Ternyata juga wali murid, ya kan, terus dipocok karena mewakili masyarakat. Nanti kita cerita di sini adalah konflik kepentingan atau konflik kepentingan, benturan kepentingan kalau bahasa SPI-nya. Ya boleh, tetapi sebaiknya tidak. Nanti ceritanya banyak ini. Karena kalau cerita SPIP saya dulu diklatnya 4 hari. Kita cerita satu aja yang waktunya mungkin berapa menit. Paham ya di sini ya? Pahami tugasnya dulu. Tapi yang saya khawatirkan begitu Bapak tugasnya di sini nanti sekolah, kepala sekolahnya diprotes ke saya. Apa yang saudara sampaikan kepada bendahara saya? Mengapa sekarang tidak mau belanja dan bikin SPJ? Nah itu. Makanya dibentuk namanya di sini ada namanya ya, tim. Ya. Namanya apa ini? Membentuk tim BOS. Ada kepala sekolah selaku penanggung jawab, ada bendahara sekolah, ada anggota, ada unsur guru dari komite sekolah dan juga dari unsur wali. Kemudian unsur orang tua wali tadi merupakan selain komite ya yang dipilih oleh kepala sekolah. Ini tetap namanya nanti di tim itu bagi tugas. Sing bagian belonjo sopo, sing bagian bayar sopo, yang membuat laporan lah baru bendahara. Perlu dipahami, membuat laporan bukan berarti membuat SPJ.
Masih salah? Jangan khawatir, di desa juga seperti itu. Di beberapa OPD juga masih ada yang seperti itu. Ya, ini kita luruskan. Ya. Kemudian berikutnya, pahami tugasnya dulu ya. Perilaku. Nah, perilaku kita. Lingkungan pengendalian seperti apapun ya, taruhlah orang tugas sudah dibentuk, sudah ditunjuk orang-orang yang mempunyai kompetensi, SOP-nya sudah dibuat, bla 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 bla, tapi kalau perilakunya nggak mendukung ya percuma. Kembali ke masalah komitmen. Karena kalau kita ngomong lingkungan pengendalian, kuncinya itu di komitmen. Komitmen siapa? Pimpinan. Kalau di bahasa PP 60 tentang pimpinan. Ya. Pahami tugasnya, bos. Saya nggak yakin Bapak Ibu yang di sini benar-benar melupakan tugas bos, menjadi bendara bos. Jangan-jangan Bapak Ibu sebenarnya juga dibantu oleh entah itu namanya GTT, ya, entah itu namanya P3K yang lebih muda. Jadi Bapak Ibu benar-benar menjadi bos. Ya, tidak mengerjakan tugasnya, sudah dikerjakannya, sudah dikasih kerjakan orang lain. Ya, ini kita masih cerita mengapa kita sering pusing. Tadi kata Pak Amin itu temuan yang berulang. Itu seperti itu. Sebabnya dulu. Biasanya di pemeriksaan itu di LHP apa? Bendara tidak memahami aturan yang berlaku. Wah, sejak saya lahir di inspektorat penyebabnya itu. Ya kan, kepala sekolah tidak memahami aturan yang berlaku. Aturannya bentawan muncul orang diwoco berarti. Ya, ini terkait dengan perilaku. Kemudian prosedur. Ya, Bapak dan Ibu-ibu baca lagi Permendagri tentang juknis bosnya. Mana perbedaannya dengan tahun kemarin? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Ya, dipahami itu. Karena nanti ketika cerita sampai ke unsur yang lainnya, misalnya aktivitas pengendalian, nah saya juga nggak tahu. Bapak Ibu sering nggak melakukan kas opnam setiap minimal berapa nek kas opnam persediaan? Pemeriksaan kas minimal berapa? Sebulan sekali, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali. Ya, kalau di bahasa aturannya minimal 3 bulan sekali. Sebulan sekali lebih baik. Ya, lakukan pemeriksaan kas. Batasan kasnya berapa? Nanti kita akan cerita. Yang tadi pertanyaan nih Pak, siapa ini? Lupa terus jadi. Pak Pur, ya Pak Pur. Masalah anggaran tidak ada di awal tahun itu semua mengalami, apalagi Januari. Mestinya tetap ada sambungannya dengan kemarin. Kuncinya di anggaran kasnya seperti apa? Termasuk ngatur sumber dananya itu dari mana? Nek kabeh diburuke bos, ya kita kejadiannya seperti ini. Dan saya yakin ketika pun kita setting nanti taruhlah di bulan Januari, Februari, Maret, karena bosnya belum turun, kita setting pakai dana komite, belum tentu komite, ya tetap ketemu masalah lagi. Kesimpulannya apa? Duitnya kurang. Pintar-pintar kita yang di lapangan lah. Ya, kalau kita sudah punya solusi seperti itu tadi ya saya tidak menyalahkan rektor, jawabnya akan normatif. Ya, jawabnya normatif sesuai aturan. Saya dulu ketika di bagian organisasi,
Staf saya ditanya oleh BPK, "Loh Pak, ini kan awal tahun, belum ada UPI, uang persediaan. Kok udah bisa jalan?" Utang. Tapi pemeriksa hanya komentar, "Gelem diutangi." Hanya itu saja. Itu pemeriksa BPK loh, komentarnya seperti itu. Karena kalau saya sampai ditanya nggak boleh, saya akan minta solusi nanti ke yang bersangkutan. Solusinya seperti apa? Kan begitu. Terus lagi yang muda-muda ini, masa kerja masih berapa tahun? Ora tau dihitung. Kalau saya kan insya Allah 6 tahun pensiun. Ya, jangan sampai, ya kalau ya semoga nggak di sini ya terus ya. Jangan sampai 6 tahun yang akan datang saya punya kesempatan yang sama seperti ini, bapak dan ibu-ibu masih